Jadi banyak sawah di wilayah di Indonesia ini itu yang selama ini mengandalkan airnya dari tada hujan. Dari situlah akhirnya Bapak Kepala Staf Angkatan Darat inisiasi untuk mengembangkan program TNI Manunggal Air yang tadinya untuk menyiapkan akses air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan, berkembang menjadi pemenuhan kebutuhan sanitasi dan MCK, menjadi juga untuk mengairi sawah-sawah tada hujan yang ada di seluruh Indonesia. Beberapa lokasi yang tadinya itu hanya sekali setahun panen, sekarang setelah dia mendapat pengairan yang bagus sepanjang tahun teraliri sawahnya, itu panen meningkat menjadi 2-3 kali. Melihat apa yang menjadi komitmen pemerintah saat ini, swasembada pangan itu bukan suatu keniscayaan. Inilah yang dirindukan masyarakat ini ya. Pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada, selamat siang semuanya. Betul, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana. Pak Wahyu, halo, apa kabar Pak Wahyu? Kabar Selamat baik. siang. Selamat siang Mas Iriel. Akhirnya kita ketemu ya. Iya Mas. 2020 kita on air ketika itu. 2020 saat saya masih Dandim Jakarta Pusat. Jakarta Pusat ya. Ketika itu ada program ATM Beras kalau tidak salah Pak. ATM Beras untuk membantu masyarakat kita yang kesulitan karena kita sedang dalam pandemi COVID-19. Wah, ini keperluan TNI Angkatan Darat nggak jauh dari soal pangan ya. Yang terbaru Manunggal Air. Nah ini keren sekali. Pak Wahyu bisa sampaikan kepada masyarakat arahan seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat dengan program nasional Presiden Prabowo tadi untuk swasembada beras dengan Manunggal Air. Saya jadi ingat dulu istilah Manunggaling Kawula Gusti. Iya Mas. Tapi ini Manunggal Air. Oke, silakan Pak. Baik. Jadi Mas Firya, betul saat ini TNI Angkatan Darat sedang melaksanakan program TNI Angkatan Darat Manunggal Air, di mana saat ini kita sudah bisa atau program tersebut sudah bisa mengairi 45.000 hektar lahan sawah tada hujan di seluruh Indonesia menjadi teraliri sepanjang tahun, dan itu bisa meningkatkan panen menjadi 2-3 kali panen setahun. Tetapi perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, sebetulnya kita melaksanakan kegiatan TNI Manunggal Air sudah dalam kurun waktu 3 tahun ini Mas. Awalnya itu kegiatan ini dilaksanakan untuk merespon kesulitan masyarakat kita berkaitan dengan akses air bersih awalnya. Dari beberapa daerah kita yang mengalami kesulitan akses air bersih tersebut, diadakan kegiatan ini untuk menyiapkan air bersih kepada masyarakat kita di daerah-daerah yang kesulitan tersebut. Dalam pelaksanaannya ternyata ditemukan juga beberapa permasalahan di masyarakat. Selain ketersediaan air bersih tersebut juga berkaitan dengan sanitasi dan MCK. Program mulai dikembangkan lagi untuk menyiapkan masyarakat. Untuk masyarakat itu adalah mendapatkan akses yang baik berkaitan dengan sanitasi dan MCK-nya. Meskipun program penyiapan air bersihnya juga dilaksanakan. Terus berjalan program itu, dan akhirnya ditemukan lagi permasalahan-permasalahan yang baru berkaitan dengan ketersediaan air tersebut Mas Wiryo, yaitu pengairan sawah. Jadi banyak sawah di wilayah di Indonesia ini itu yang selama ini mengandalkan airnya dari tada hujan. Dari situlah akhirnya Bapak Kepala Staf Angkatan Darat inisiasi untuk mengembangkan program TNI Manunggal Air yang tadinya untuk menyiapkan air bersih, akses air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan, berkembang menjadi penyiapan pemenuhan kebutuhan sanitasi dan MCK, menjadi juga untuk mengairi sawah-sawah tada hujan yang ada di seluruh Indonesia. Dan ini betul-betul murni inisiatif dari Angkatan Darat, khususnya Bapak Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maluri Simanjuntak, untuk mengatasi kesulitan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Dan sekarang sudah kami sampaikan tadi, 45.000 hektar lahan sawah tada hujan yang ada di wilayah Indonesia ini sudah teraliri oleh program TNI Manunggal Air ini, dan itu teraliri sepanjang tahun, dan beberapa tempat sudah bisa kita sampaikan bahwa panen itu meningkat antara 2 dan 3 kali setahun. Dan total untuk air bersihnya sendiri, selain tadi masalah pertanian itu sudah berhasil
memberikan manfaat kepada 399.847 kepala keluarga yang di seluruh Indonesia ini. Dan kegiatan ini juga berlangsung di semua tempat atau sudah kita laksanakan di semua tempat di Indonesia ini, mulai dari Aceh sampai dengan ke Papua. Jadi itu yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, Mas Wiryo, berkaitan dengan swasembada pangan. Itu kita memberikan dukungan yang maksimal, dan kita juga sudah melaksanakan kegiatan ini pada kurun waktu 3 tahun ini. Ya. Mulainya dari pembangunan infrastruktur irigasinya, Pak, atau pembuatan sumur bornya begitu untuk mengalirkan, atau bagaimana, Pak? Jadi kita menggunakan beberapa metode, Mas Wiryo. Ada yang menggunakan pompa hidram, sumur bor, maupun dengan sistem gravitasi. Kita melihat lokasinya. Jadi kegiatan ini itu diawali dari kebutuhan masyarakat yang didapatkan oleh para jajaran kita yang ada di wilayah. Kita punya Babinsa, kita punya Dan Ramil, kita punya Dandim. Atas perintah Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, mereka melaksanakan tugas pokoknya di lapangan sambil juga melihat kesulitan apa yang didapat oleh mereka berkaitan dengan masyarakatnya yang ada di lapangan, yang ada di wilayah, terutama berkaitan dengan akses air tersebut. Dari situlah mereka memberikan laporan kepada kami, kepada pimpinan, bahwa di wilayah ini akses awalnya tadi yang saya bilang itu ya, untuk air bersih sudah terus berkembang. Ada juga yang untuk sanitasi MCK, dan sekarang ternyata juga banyak juga yang membutuhkan pengairan untuk sawah. Nah, setelah itu tim melaksanakan survei tentunya ke lapangan. Dari situlah bisa ditentukan, oh ini bisa disiapkan air, bisa dialirkan air ke lahan sawah ini dengan menggunakan sistem pompa hidram. Oh ini wilayah ini menggunakan sumur bor, ya wilayah ini menggunakan sistem gravitasi. Karakteristik daerahnya beda-beda ya? Beda-beda. Dan program ini seperti yang saya bilang tadi, karena ini murni inisiasi dari TNI Angkatan Darat, dalam hal ini Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, tentu juga melibatkan beberapa rekan-rekan. Jadi kita melaksanakan presentasi kepada beberapa rekan atas informasi laporan dari jajaran kita yang di wilayah. Di sini butuh air untuk sawah, gitu ya. Nah, kondisinya seperti ini. Ayo, mau nggak partisipasi? Dan kita juga bersyukur banyak rekan-rekan yang mau berpartisipasi dengan menggunakan program CSR-nya, dengan menggunakan program-program yang mereka miliki. Jadi sinergi dengan pihak swasta juga dilakukan. Betul, dengan rekan-rekan kita semuanya. Sehingga akhirnya Angkatan Darat dapat terus melaksanakan kegiatan TNI Manunggal Air sampai dengan saat ini sudah 3 tahun yang saya bilang tadi, dan kita terus berkomitmen ini akan terus kita laksanakan ke depan, ya. Di mana juga ini sama dengan apa yang menjadi penekanan Bapak Presiden, komitmen Bapak Presiden, tekad Bapak Presiden untuk menciptakan swasembada pangan. Kita bisa memenuhi pangan kita sendiri. Ini judulnya Mengabdi untuk Negeri nih, Pak Wahyu ya. Jadi saya jadi ingat dulu ada namanya ABRI Masuk Desa, AMD dulu ya. ABRI Masuk Desa kan kegiatannya membantu masyarakat. Betul. Tadi membuat irigasi dan lain sebagainya begitu, membangun jembatan gitu ya. Yang dibutuhkan masyarakat lah. Saya jadi ingat itu. Nah, sekarang namanya sama, berbeda, atau sekarang namanya TMMD, Mas Wil. Kalau dulu kan AMD, ABRI Masuk Desa. Kalau sekarang TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa. Untuk kegiatannya secara umum memang kegiatan itu kalau dilihat secara umum sama, tetapi banyak juga variasi-variasi kegiatan, inovasi-inovasi kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran kita yang di lapangan, untuk memenuhi atau mengatasi kesulitan masyarakat di wilayahnya. Dan kegiatan ini memang berbeda dengan program TNI AD Manunggal Air. Beda. TNI Manunggal Air itu fokus untuk pemenuhan kebutuhan akses air, sawah gitu ya, maupun tadi awalnya air bersih gitu dan MCK tadi. Tapi tentu di dalam beberapa program TMMD itu tidak menutup kemungkinan juga kita melihat atau menemukan apa yang dibutuhkan warga, kebutuhan masyarakat di wilayah menjadi sasaran TMMD itu juga berkaitan dengan pemenuhan air untuk sawah. Itu akan dilaksanakan juga. Demikian. Tapi di luar TMMD juga TNI Manunggal Air tetap berjalan. Karena
Itulah fungsinya ya. Fungsi TNI selain alat pertahanan, dia juga harus menyatu dengan rakyat. Kira-kira gitu ya. Iya, Mas. Tapi kita ingin perdengarkan kepada pendengar statement Presiden Prabowo Subianto mengenai program swasembada pangan ya, swasembada beras. Yes. Jadi setelah ini nanti saya akan sapa pendengar. Coba kita pendengarkan dulu statement Presiden Prabowo Subianto berikut ini. Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita juga harus mengelola air kita dengan baik. Kita harus mencapai ketahanan pangan. Alhamdulillah kita punya sumber air yang cukup dan kita sudah punya teknologi menghasilkan air yang murah dan yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Ini membakar semangat prajurit, Pak ya. Iya, Mas. Oke, jangan ditanggapi dulu. Saya akan sapa pendengar. Ada Pak Agus di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Pak Agus, silakan Pak Agus. Ya, kita merindukan lagi TNI bisa terlibat aktif dalam membangun bangsa ya. Tapi jujur, setelah mendengar pidato Pak Presiden beberapa waktu yang lalu tentang swasembada pangan, saya berpikir ini tidak bisa tercapai tanpa melibatkan TNI. Karena itu saran saya mestinya untuk mengelola tanah yang sekian juta hektar kalau tidak salah di Papua, mestinya kita harap bapak-bapak dari TNI kita bisa, mereka yang tenaga, yang SDM-nya sudah siap itu mungkin bisa dikaryakan di sana, Pak. Untuk membina orang-orang lokal di sana, daripada kita berpikir transmigrasi ke sana, saya pikir itu akan menjadi masalah. Jadi lebih bagus bapak-bapak dari TNI yang kita karyakan untuk membina dan terjun langsung untuk membina masyarakat di Papua. Saya Baik. pikir itu. Terima kasih Pak Agus. Iya, Pak Agus di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Tadi pidato Pak Prabowo juga sangat menghipnotis ya. Prajurit TNI juga terlibat aktif untuk mendukung program swasembada pangan. Silakan Pak. Baik, Mas Suryo. Menanggapi tadi Pak siapa? Pak Agus Pak Agus di Bogor. Cilengsi. Pada prinsipnya kami TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, kita selalu siap untuk melaksanakan perintah apapun yang diberikan kepada kita. Apalagi ini berkaitan mengatasi kesulitan masyarakat, berkaitan dengan program yang sangat baik. Tapi tentu sekali lagi semua akan kita laksanakan dengan semangat dan dengan senang hati dan dengan ikhlas semua untuk negara dan bangsa. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, di luar kebijakan-kebijakan pemerintah tadi, kita juga sudah melaksanakan, kan Mas Firda tadi, saya sudah bilang itu ya, TNI Manunggal Air itu. Jadi di wilayah lain di seluruh Indonesia ini kita akan terus mencari, kita akan terus melihat kebutuhan apa yang diperlukan untuk masyarakat kita, petani kita, ya, terutama berkaitan dengan air ini, ya, sehingga yang sekarang kita sudah ada 3.196 titik seluruh Indonesia, Mas, dan sudah 45.000 hektar sawah teraliri, tak ada hujan menjadi sepanjang tahun, panen sudah meningkat menjadi 2-3 kali setahun, ya, sudah ada 399.000 kepala keluarga yang mendapat manfaat. Kita tidak akan pernah berhenti, Mas. Iya. Kita akan terus berkarya, kita akan terus bergerak untuk mencari, ya, apa yang bisa kita lakukan buat petani-petani kita, apa yang bisa kita lakukan buat masyarakat kita. Gitu, Mas. Demikian, Mas. Setidaknya apa yang tadi disampaikan Pak Presiden itu menjadi landasan ya untuk semakin meningkatkan betul. target Ya. target yang selama ini sudah dilakukan selama 3 tahun terakhir Ya, oleh TNI untuk meningkatkan pada tahun-tahun berikutnya ya. betul, Mas Firyo. Ya. Ada selain daerah-daerah tertentu Pak, misal kan tadi kan awal sebetulnya kan untuk air bersih, kebutuhan sanitasi, MCK dan sebagainya. Biasanya itu di daerah-daerah tertentu. Iya. Nah, yang kering biasanya ya Pak ya. Betul, Mas Firyo. Yang kering. Nah, sekarang apakah di daerah lain juga akan menjadi prioritas juga? Karena saya membayangkan ketika daerah provinsi A misalnya bergerak dengan program TNI Manunggal Air gitu ya, dengan menghasilkan panen yang produksinya meningkat, di provinsi lainnya juga sama melakukan hal yang sama, dan secara serentak seluruh wilayah Indonesia melakukan hal yang sama. Saya pikir swasembada pangan bukan hal yang mustahil dicapai.
kami punya optimisme yang kuat, Mas. Bapak Kapolres Angkatan Darat pada beberapa kesempatan juga pernah menyampaikan itu. Ya, dengan apa yang sudah kami laksanakan sekarang beserta seluruh jajaran, juga melihat apa yang menjadi komitmen pemerintah saat ini, swasembada pangan itu bukan suatu keniscayaan. Artinya swasembada pangan itu insya Allah bisa akan kita capai. Dan kita harus yakin, kita harus optimis dengan kondisi tersebut, dengan pencapaian sudah ada tersebut. hitung-hitungannya ya. Kalau semuanya bergerak serentak pasti tercapai nih. Tahun sekian sudah pasti Iya, bisa. Mas. Apalagi produksinya kan meningkat Pak, 2-3 Iya, kali kan? jadi beberapa lokasi yang tadinya itu hanya sekali setahun panen, sekarang setelah dia mendapat pengairan yang bagus, sepanjang tahun teraliri sawahnya, Iya. itu panen meningkat menjadi 2-3 kali. Wow. Kita punya datanya juga, Mas. Wah, inilah yang dirindukan masyarakat ini ya. Oke, selanjutnya ada Pak Luki di Jakarta Selatan. Pak Luki, halo Pak Luki. Halo, iya, selamat pagi. Selamat siang dong Pak Luki. Masih, kelihatannya masih pagi soalnya mendung. Iya. Iya. Ya, silakan Pak Luki. Saya dengarnya seneng banget ini. TNI masuk desa lagi. Jadi kalau saya sih memang berharapnya seperti itu ya, karena di TNI itu kan lengkap, ada bekang, ada bagian puskes gitu. Jadi untuk membangun desa untuk bisa lebih sejahtera lagi memang bagus gitu. Nah, terus juga ini Pak, jadi ada tambahan lagi nih, kalau saya mau usul itu dana desa yang 1-2 miliar itu dikelola sama ini, jadi istilahnya didampingi lah sama TNI. Jadi yang tadinya pengajuan untuk bikin jembatan, bikin puskesmas atau bikin sekolahan apa, kalau bisa ya kualitasnya dipantau gitu dengan TNI, karena memang ada budgetnya. Terus ya kalau bisa juga memang sih sekarang pertanian bisa mangkrak itu gara-gara pupuk. Kemarin saya dengar Kementan sendiri tahu bahwa itu 1 tahun ngendap, nggak nyampe ke bawah. Nah terus untuk pengairan banyak preman-premannya ngebagi nggak rata. Jadi kalau yang berani bayar itu yang dapat airnya. Nah kalau bisa juga itu penghijauan di atasnya Pak, di hulunya itu dijaga juga, kayak di hutan-hutan di pegunungan banyak yang pada gundul, itu juga dipantau lagi sih Pak. Mungkin gitu aja, mudah-mudahan lebih sukses Indonesia. Baik. Gitu aja, makasih. Terima kasih Pak Luki di Jakarta Selatan. Kita tampung dulu ya Pak Wahyu ya. Ketiga Pak Dadi di Tangerang. Pak Dadi, silakan Pak Dadi. Ya, selamat pagi, Bung Wiryo. Selamat Pak siang Wahyu, dong Pak pagi, salam Dadi. sehat, menarik nih. Selamat pagi, Pak Dadi. Ya. Ini menarik sekali ini. Ya, saya sangat senang lah sebagai masyarakat ini ya. Jadi anjuran Pak Presiden ini sekarang swasembada pangan ini perlu ini. Jadi kita sudah sadar bahwa pangan itu kunci utama untuk negara ya. Tidak bersenjata, tapi kalau pangannya cukup kan tenang-tenang aja. Situasi juga keadaan damai ini. Negara kan maunya damai semua kan di seluruh dunia kan itu. Jadi kita gerakkan di swasembada pangan. Tadi disampaikan dari Bapak narasumber tadi bagus sekali itu. Jadi daerah-daerah yang memerlukan air dibikin sumur bor ya, untuk supaya di samping air bersihnya juga bahkan mungkin air bisa dikelola kan dari untuk pertanian ya kan. Jadi tidak dibuang mubazir. Jadi di bawahnya nanti ditampung lagi kan bisa diolah lagi itu air. Jadi setelah dari sawah nanti melibatkan ahli-ahli kimia lah. Jadi air yang sudah dipakai untuk sawah segala ditampung juga, kalau masih ada lebihnya diperiksa lagi, itu bisa diolah lagi, bisa dijadikan air ini kan, air minum juga kan. Contohnya kan di Jakarta aja sumbernya dari air Ciliwung kayak gitu Pak. Ini kalau di kampung-kampung itu kan masih bersih. Jadi bakteri-bakterinya saya tidak separah di Jakarta kan. Jadi itu saya sangat mendukung sekali. Dan saya yakinlah di negara kita ini semua daerah-daerah yang kira-kira lahan kosong, tapi jangan hutan ya, jangan berusaha hutan, yang perlu ditanami untuk swasembada pangan ini Pak. Kalau jagung ya jagung, singkong ya singkong, sayuran ya sayuran. Dan saya pesan sekali lagi, ini kan kita akan berlimpah ini nantinya kalau digerakkan semua. Jadi istilahnya kita harus menyiapkan tumbung-lumbung. Biasanya setahu saya kalau padi itu disimpan dalam bentuk gabah itu tahan lama, bertahun-tahun itu. Jadi istilahnya ini kita sediakan itu. Terus misalnya begini nih, seandainya kita berlebihan
ya hasil yang cabai segala itu mesti kita harus melibatkan ahli-ahli Ya. pengawet makanan supaya Kita bertahan dapat lama poinnya ya. Kita dapat poinnya ya Pak Dadi ya. Terima kasih Pak Dadi. Langsung ditanggapi Pak Wahyu. Tadi ada Pak Dadi ya, kemudian sebelumnya ada Pak Luki. Ya. Baik Silakan. Mas Suryo. Yang pertama untuk Pak Luki. Jadi prinsipnya kita selalu siap Mas Suryo. Tadi kan beliau nyampaikan masalah kita membantu pengelolaan ini, pengelolaan itu, gak ada masalah. Ya, jadi selama itu nanti menjadi suatu kebijakan pemerintah, ya, terus nanti dilibatkan TNI atau TNI Angkatan Darat, kita selalu siap. Tapi sekali lagi semua itu tentu sudah ada bagiannya masing-masing, sudah tugasnya masing-masing. Ya, tapi manakala pada tugas-tugas tertentu, bagian-bagian tertentu itu juga dilibatkan Angkatan Darat, tentu kita akan memberikan karya terbaik sesuai dengan perintah yang diberikan kepada kita. Yang berikutnya untuk penghijauan di atas, sudah Mas. Jadi kita ini juga melaksanakan kegiatan penghijauan di beberapa tempat ya, yang memang itu perlu kita lestarikan kondisinya. Contoh di Gunung Lawu. Ya, kita sudah melaksanakan penghijauan di wilayah tersebut, juga di beberapa tempat-tempat yang lain. Jadi kegiatan TNI Manunggal Air yang kita laksanakan ini itu juga bersimultan atau bersama-sama juga dengan program-program lain yang intinya mengatasi kesulitan atau permasalahan masyarakat yang di wilayah tersebut. Sampah juga, ya, kita punya program, TNI Angkatan Darat punya program juga untuk bersih-bersih perairan, sungai misalnya ya, sungai dan danau. Jadi kita juga sampaikan pada kesempatan ini Mas Firyo, kita punya inovasi ponton TNI Angkatan Darat untuk pembersihan perairan. Dan ini sudah kita gunakan pembersihan di Danau Toba dan juga di Ciliwung kemarin menjelang HUT TNI. Itu kita melaksanakan bersih-bersih Ciliwung. Ponton kita itu ponton betul-betul murni atas kreasi dari TNI Angkatan Darat, dari bengkel Pusat Pelatihan TNI Angkatan Darat. Kita berinovasi membuat perahu ponton yang bisa efektif dan hanya dengan 3 orang kita bisa membersihkan pada area meter persegi tertentu pada waktu tertentu, ya, sehingga sampah-sampah perairan yang ada di wilayah kita, beberapa tempat yang sudah kita laksanakan kegiatan tersebut itu ya akan lebih cepat, lebih efektif dalam pembersihannya dan lebih murah untuk pelaksanaan kegiatannya. Demikian. Jadi sekali lagi Pak Luki, kita sudah melakukan penghijauan di beberapa tempat dan ini juga masih terus berlangsung Mas Suryo kegiatan ini. Dan kita juga selain itu juga saya juga menginfokan masalah kita berinovasi juga untuk membantu membersihkan sampah di perairan. Yang kedua untuk Pak Dadi. Terima kasih Pak Dadi atas apresiasinya, terima kasih atas dukungannya. Kami juga mohon doanya selalu supaya kita semua jajaran TNI Angkatan Darat ini dapat terus melaksanakan apa yang sudah kita komitmenkan, kita tekadkan untuk masyarakat. Dan terima kasih juga masukannya terkait dengan pengelolaan air tadi. Kita sudah sangat terima kasih nih, sudah diapresiasi dan didukung atas program TNI Manunggal Air untuk sawah gitu ya, maupun sebelumnya juga untuk air bersih dan masih terus berlanjut untuk air bersih salintas MCK maupun sawah ini terutama ya. Dan dikasih masukan berkaitan dengan pengelolaannya nanti untuk bisa dimanfaatkan lebih lanjut, itu juga saya terima kasih dan nanti akan kita sampaikan kepada tim sehingga ini bisa menjadi bahan diskusi lebih lanjut. Yang berikutnya kita juga terima kasih atas tadi beliau mengingatkan masalah lumbung. Apabila kita berlimpah nanti lumbung pangan itu penting. Berarti saya lihat ada optimisme dari Pak Dadi di sini bahwa program ini akan berjalan dengan bagus. Dan kalau demikian, kalau kita TNI Angkatan Darat sebagai salah satu komponen yang melaksanakan kegiatan itu optimis, masyarakat juga Pak Dadi sebagai perwakilan masyarakat juga optimis, berarti saya yakin kita semua bisa akan berhasil ya melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Ya, memang harus optimis Pak. Dan sinergi itu semua pihak juga dilibatkan. Betul. Ya? Karena ini bukan hanya TNI tetapi juga seluruh masyarakat yang terlibat di sana. Betul. Baik. Nah, kemudian dari Pak Jamal di Tangerang Selatan, TNI adalah tulang punggung negara yang selalu siap membantu rakyat dimanapun berada. Ini salam hormat dan sukses terus TNI. Kemudian Pak Indra di Jakarta, ya selain Manunggaling Air juga sekarang sedang musim hujan. Nah, ini berkaitan dengan bencana hidrometeorologi yang harus siap siaga juga nih TNI ya. Pasti Mas Suryo. Jadi sekarang itu TNI bukan hanya angkat senjata, tetapi justru kerja-kerja sosial kemasyarakatan ini yang semakin ditingkatkan sepertinya Pak Wahyu. Betul Mas Suryo. Jadi sebetulnya ini kan bukan juga baru saat ini. Selama ini TNI Angkatan Darat itu memang yang tidak pernah berubah
adalah memang tugas pokoknya sebagai komponen utama pertahanan negara. Ya, kita harus selalu siap, kita harus selalu profesional berkaitan dengan tugas pokok kita tersebut. Tetapi kita juga menyadari bahwa kita ini lahir dari rakyat. Tentunya kita juga harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat atau membantu mengatasi kesulitan rakyat. Jadi yang disampaikan Mas Video tadi dan beberapa pendengar, ya, kita juga pada kesempatan ini selain mengucapkan terima kasih atas kepercayaan, atas dukungan, support, dan kita juga menyampaikan komitmen kita untuk akan terus berbuat yang terbaik bagi masyarakat berkaitan dengan kesulitan-kesulitan yang ada di wilayah. Iya, Pak, hal lain adalah ini soal keamanan ini, Pak. Ini soal keamanan di Papua. Ya, ini juga harus menjadi atensi. Pendekatannya, Pak, dirubah. Pendekatan langsung ke masyarakat dengan program Manunggaling Air, karena ada juga beberapa daerah yang gersang. Betul. Baik Mas Suryo, jadi pada kesempatan ini saya akan mengulangi lagi apa yang sudah sampaikan di awal, bahwa TNI Manunggal Air ini sudah dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua, Mas Suryo. Jadi kita menyediakan akses air bersih ya, untuk masyarakat di Papua, dan kita juga menyediakan akses air untuk sanitasi dan MCK di sana, termasuk kita juga menyediakan air untuk mengairi lahan-lahan pertanian dan sawah yang ada di Papua. Itu juga kita laksanakan di desa Kemtuk di Jayapura, di wilayah Intan Jaya, ya, terus di wilayah Puncak di Bovendigul, ya, itu program-program air kita sudah masuk ke sana, Mas. Itu dilaksanakan oleh jajaran kita, anggota kita yang ada di sana, bersama-sama dengan masyarakat. Sekali lagi, awalnya tentu ya, seperti yang saya bilang tadi, Mas, kita jajaran kita di lapangan mencoba melihat apa sih kebutuhan masyarakat yang ada di sana. Untuk air bersih kebutuhannya bagaimana? Oh, ini perlu, ya, kita segera laksanakan survei dan cepat kita melaksanakan kegiatan untuk pemenuhannya. MCK sanitasinya bagaimana? Nah, beberapa daerah ternyata ini juga perlu untuk pertaniannya. Ya, jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada Mas Firyo dan juga pada seluruh pendengar bahwa TNI Manunggal Air sudah dilaksanakan di seluruh wilayah di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua. Dan khusus buat Papua, Mas, khusus buat Papua, selain ada kegiatan-kegiatan berkaitan dengan pemenuhan akses air bersih, sanitasi, MCK, dan juga air untuk pertanian dan sawah pada saudara-saudara kita yang di Papua, kita juga punya program Papua Terang. Artinya pimpinan Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Darat kita memberikan bantuan kepada beberapa daerah di Papua solar cell. Dari lampunya gitu ya, dengan program solar cell Papua Terang itu, sehingga kita bisa membuat beberapa wilayah itu lebih baik. Malam ada penerangan-penerangan, bisa aktivitas dilaksanakan juga. Bisa belajar anak-anak di sana, anak-anaknya di sana. Kita juga melaksanakan satu program borong hasil bumi. Jadi beberapa wilayah sudah kita tentu punya hasil panen dari kebun mereka, dijual di pasar. Itu prajurit kita membeli dan itu akhirnya oleh prajurit itu digunakan untuk makan mereka sehari-hari. Itu dari masyarakat. Borong hasil bumi. Kita juga karena di sana banyak saudara-saudara kita yang beragama Nasrani, gitu kan ya. Kita juga punya program untuk gereja sebarkan cahaya. Kita membantu membangun gereja di sana. Dan selain ada bagaimana kita juga bisa membuat mereka talenta olahraga banyak di sana, Mas. Gitu jadi ya? Betul. Jadi ini menjadikan TNI kembali dirindukan oleh rakyat, gitu ya. Pak Wahyu. Pak Wahyu, tadi kita hanya batasi 3 pendengar, tapi sepertinya banyak sekali pendengar yang ingin interaksi. Jadi 2 pendengar terakhir boleh ya, Pak Wahyu ya? Silakan, Mas. Ada Pak Rudi di Depok. Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Assalamualaikum, Mas. Ya, waalaikumsalam, Pak Rudi, silakan. Saya menyambut gembira TNI AD bekerja sama dalam rangka ketahanan pangan. Ini perlu diteruskan ya, diperluas ketahanan air, ketahanan pangan, dan perlu dipublikasikan karena selama ini nggak pernah. Sayang sekali. Pak Rudi, kita dapat poinnya. Terima kasih Pak Rudi ya, menyambut baik apa yang sudah dilakukan TNI dan terus dipublikasikan, Pak. Ini poin penting. Kemudian terakhir ada Pak Hadi di Kebonjeruk. Pak Hadi, silakan Pak Hadi. Ya. Jadi kita sebagai masyarakat sangat menyambut baik apa yang dikerjakan TNI
saat ini atau kemarin gitu, baik semenjak COVID, bahkan ketika ya saat merdeka bahasanya kan ABRI manunggal dengan rakyat gitu loh. Cuma memang mungkin di era sistem pemerintahan modern ini, saya kira ABRI, TNI maksudnya, dan juga Polri harus betul-betul memposisikan mereka sebagai bagian dari bukan decision maker gitu loh. Jadi mereka sebenarnya semacam pembantu atau bukan membantu daripada sistem program-program pemerintah yang dicanangkan oleh pemerintah. Jadi misalnya kan ada Departemen Pertanian ya. Ya. Departemen Pertanian pasti punya. Terputus, Pak. Mohon maaf karena suaranya terputus-putus. Pak Hadi, terima kasih. Ya, melibatkan antar instansi berarti ya. Mungkin tadi pertanian, penyuluhan dan lain sebagainya. Oke, sebelum ditanggapi Pak Wahyu, saya bacakan tanggapan dari Pak Badar. Ini bagus sekali program Pak Presiden Prabowo melalui TNI Angkatan Darat. Salah satunya yang sangat tepat adalah menunjuk Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Wahyu Yudayana, karena latar belakang TNI. Jadi kita mau apapun ya, mau belepotan kerja keras manunggal dengan rakyat, pedesaan dan lain sebagainya, saya mendukung. Ini Haji Badar kan ya, lokasi Desa Karanganyar, Kaliajir Parakan, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah Pak, supaya desa-desa tersebut dapat diairi irigasi dari waduk PLTA Merican Pak. Jadi supaya bisa bercocok tanam padi supaya hasil panennya meningkat. Nah ini dia notis banget di PLTA, dari waduk PLTA Merican. Nanti mungkin bisa dicek Pak di sana ya Pak ya, supaya masyarakat di sana bisa mendapatkan manfaat yang lebih luas lagi. Baik, ini beberapa respon pendengar. Kemudian satu lagi Pak Eri. Nah ini saya sangat setuju sekali nih, TNI masuk ke pertanian daripada mementingkan perdamaian negara orang lain. Wah ini juga penting juga ya sebetulnya. Nah ini kan baik sekali menjaga perdamaian rakyat dan petani. Jadi mudah-mudahan bisa swasembada pangan kembali. Ayo semangat perdamaian pangan ya negara ini kan, supaya kalau pangannya ada, makannya cukup, kita juga bisa damai sejahtera. Nah, Betul. Silakan Pak Wahyu. Baik, tadi Pak Rudi, jadi sekali lagi terima kasih atas supportnya untuk Pak Rudi. Untuk Pak Hadi, jadi kita sampaikan juga pada kesempatan ini Mas Viryo. Kita ini intinya juga membantu program pemerintah, meskipun ini kegiatan inisiasi dari Angkatan Darat, murni dari Angkatan Darat, tetapi kita juga dalam rangka membantu program pemerintah berkaitan dengan ketahanan pangan, berkaitan dengan peningkatan panen. Kita mencoba masuk pada bagian-bagian yang memang belum tersentuh oleh pemerintah. Kan tentu program pemerintah itu kita harus pahami, harus sadari juga berjalan kan Mas programnya. Tidak tentu semua akan selesai pada periode ini gitu. Tentu periode ini pada bagian mana. Tentu pada bagian yang lainnya kan masih kosong. Bagian-bagian kosong itulah kita masuk, kita membantu. Nanti pada periode depan pemerintah melaksanakan program ya pada bagian yang lain pada ini. Bagian yang lainnya lagi tentu masih kosong. Kita bantu, kita masuk di sana. Demikian. Jadi kegiatan ini juga kita komunikasikan, kita laksanakan dengan Kementerian Pertanian dan juga pada stakeholder yang terkait. Tapi memang inisiasinya program ini dari Angkatan Darat. Tetapi tentu dalam pelaksanaannya kita melibatkan banyak pihak. Swasta tadi ya Pak. Kalau swasta itu berkaitan rekan-rekan yang mendukung, membantu program ini. Ya, setelah kita presentasikan, mereka tertarik, mereka support ikut. Tetapi berkaitan dengan pelaksanaannya, teknisnya, pemenuhannya, tentu kita juga harus melihat data dari Kementerian Pertanian bagaimana, data yang rekan-rekan Kementerian Pertanian atau pihak pemerintah sudah masuk bagian mana, yang belum mana, kita masuk pada bagian-bagian yang belum dimasuki, pada bagian-bagian kosong itu. Demikian Mas. Saling mengisi di sana ya. Baik. Nah, Pak Wahyu, ini kan prajurit TNI yang di depan ini untuk program ini. Jangan sampai juga nih prajurit kita bekerja keras yang malam segala macam, tapi soal kesejahteraan juga ini kan harus diperhatikan. Nah, gimana nih Pak Wahyu? Baik. Banyak juga nih prajurit yang di sini. Mas Wiryo, jadi pimpinan Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Darat selain juga menggalakkan berkaitan dengan
program TNI Manunggal Air untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat yang ada di wilayah. Ya, yang tadi sudah 3 tahun nih Mas ya, mulai dari air bersih, terus MCK sanitasi sampai dengan sekarang sudah sampai pada mengairi persawahan gitu Mas ya. Sampai kita berhasil menaikkan panen 2-3 kali setahun, 45.000 hektar teraliri. Gitu kan 399.000 penerima manfaat air bersih juga sudah dapat kita penuhi. Titiknya sudah 3.196. Prajuritnya bagaimana? Nah, Pimpinan Angkatan Darat juga memperhatikan prajurit-prajurit kita Mas. Jadi sekarang dalam program 1 tahun terakhir ini Mas, 1 tahun ini kita terus mencoba untuk memperbaiki salah satunya fasilitas perumahan prajurit. Dengan program swaklola yang dilaksanakan oleh Angkatan Darat, ini sudah ribuan Mas rumah-rumah prajurit, fasilitas rumah prajurit di satuan-satuan itu yang kita perbaiki. Setelah rumah prajurit selesai, kita juga melihat perkantoran. Ada Koramil, Kodim, itu kita perbaiki Mas, kita perbaiki. Fasilitas-fasilitas itu dalam rangka untuk mendukung prajurit ini nyaman, punya tempat tinggal yang nyaman, punya fasilitas dinas perkantoran yang nyaman, sehingga dia bisa melaksanakan tugas program-program membantu. Kendaraan operasionalnya juga. Betul Mas, jadi termasuk alutsista Alutsista. dan juga kendaraan-kendaraan operasional yang Mas sudah bilang tadi, itu juga kita melihat pada bagian-bagian tertentu, pada kondisi tertentu yang memang ini membutuhkan penanganan pemeliharaan itu. Kita tidak hanya berpangku tangan atau hanya menunggu saja program yang ada, kan itu. Kita juga berinisiatif melaksanakan kegiatan-kegiatan swaklola untuk pemeliharaan kendaraan alutsista dan operasional itu, sehingga itu bisa siap operasional dan juga mendukung kesiapan prajurit tadi Mas. Kan prajurit ini kesejahteraannya ini bukan semata-mata hanya berkaitan dengan logistik atau materi Mas. Mereka ini punya tempat tinggal yang bagus dan kesejahteraan, tentu dampaknya pelaksanaan tugas maksimal. Dengan alutsista yang operasionalnya baik, terpelihara dengan bagus, tentu ini juga mendukung kesejahteraan prajurit karena ini akan membantu mendukung pelaksanaan tugasnya mereka. Itu kan saling berkaitan Mas. Betul. Fasilitas latihan juga Mas. Pimpinan Angkatan Darat ini membangun beberapa kolam renang di satuan-satuan untuk meningkatkan tentunya pada prinsipnya kemampuan prajurit berkaitan dengan renang itu. Tetapi juga ini juga bermanfaat kepada keluarga prajurit Mas. Fasilitas-fasilitas ini. Dan pimpinan Angkatan Darat juga menekankan pada waktu tertentu ya coba cari pondok, panti asuhan. Ya, jemputlah mereka, anak-anak kita itu yang ada di sekitar pangkalan satuan ini untuk bersama-sama menikmati fasilitas yang dibangun oleh pimpinan tadi, berenang di kolam renang kita. Jadi untuk prajurit itu bermanfaat meningkatkan profesionalitas, untuk keluarga prajurit ini juga meningkatkan kesejahteraan prajurit, tapi juga bermanfaat buat masyarakat sekitar. Demikian Mas. Yang pemandangan-pemandangan yang menyejukkan juga terjadi, misalnya ketika para prajurit TNI yang bertugas di pelosok-pelosok, daerah perbatasan, dia juga selain menjaga negeri, mereka juga mengabdi untuk menjadi guru dan lain sebagainya pada masyarakat. Itu luar biasa itu Pak. Baik, betul Mas. Jadi kita sekali lagi kita mencoba untuk membantu masyarakat dan juga membantu pemerintah Mas. Masyarakat di daerah tertentu itu mungkin anak-anaknya membutuhkan ilmu, membutuhkan pelajaran, membutuhkan pendidikan. Mungkin pada kondisi tertentu, pada suatu permasalahan tertentu, banyak mungkin guru yang belum bisa nyampe ke sana. Nah, kita ada di sana Mas. Tentu kita terpanggil untuk mengambil langkah-langkah peran itu membantu pemerintah dan membantu masyarakat berkaitan dengan pendidikan itu. Dan itu masih terus kita laksanakan sampai dengan sekarang di daerah-daerah perbatasan, di remote-remote area. Yang pertanian ini kan juga Mas. Yang pertanian ini seperti yang kita bilang tadi, pimpinan Angkatan Darat sering dalam beberapa kesempatan kita ngobrol bersama masyarakat. Kalau panen meningkat 2-3 kali Mas, tentu kesejahteraan petani akan meningkat. Kalau kesejahteraan petani meningkat, petaninya ini akan bisa berbuat apa saja yang terbaik untuk keluarganya. Salah satunya berkaitan dengan pendidikan. Dia akan bisa menjamin pendidikan anak-anaknya, anak petani bisa melaksanakan pendidikan dengan bagus. Dan nantinya mereka ini kan disiapkan untuk menjadi generasi emas pada 2045 nantinya. Ini keren betul. Pimpinan Angkatan Darat juga pernah menyampaikan bahwa saya yakin apabila ini semua sawah-sawah yang teraliri sekarang ini itu bisa berhasil pertanian dengan bagus, panen meningkat, saya yakin bahwa Bapak sekalian, petani-petani sekalian ini akan kesejahteraannya meningkat,
Dan tentu anak-anak ini bisa bersekolah dengan bagus dan akan menggantikan kami ini yang sekarang ada di sini. Karena nanti masa depan negara ini ada di dalam anak-anak kita sekalian. Luar biasa. Demikian. Itu harapan kita semua, Pak Wahyu. Ya. Terima kasih sudah mampir ke studio podcast El Sinta. Sama-sama, Mas Sehat Firyo. selalu dan Makasih. Manunggal Air TNI Manunggal Air ini semakin ditingkatkan karena tadi ternyata cukup efektif meningkatkan produksi pertanian, hasil pertanian dan swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya. Pak Wahyu, terima kasih. Sama-sama, Selamat Firyo. siang, sampai Siap. jumpa. Siap.